Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sehat semua kan? Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana tumbuhan itu hidup seperti apa, fungsinya bagaimana, dan bagian-bagiannya itu seperti apa. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada sistem pencernaan pada manusia kita tidak akan lepas dengan makanan karena manusia membutuhkan makanan untuk sumber energi. Kalian tahu tidak bagaimana makanan itu masuk ke dalam mulut dan berproses sampai kalian buang air besar? Oke, pada kita makan, makanan akan masuk ke dalam mulut. Nah, dalam mulut terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu ada bagian mulut, terus bagian gigi, dan bagian lidah. Nah, di dalam gigi ini berfungsi sebagai mengunyah makanan. Dan di dalam gigi makanan akan dikunyah menjadi kecil. Yang awalnya contohnya kita memakan nasi atau daging atau sayuran yang awalnya besar, di dalam gigi ini berfungsi sebagai pengunyah makanan. Yang misalnya kita makan nasi, daging atau sayuran itu kan besar-besar. Nah, di dalam gigi tersebut makanan tersebut akan dikunyah menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, setelah masuk ke gigi, lidah juga berfungsi sebagai mendorong makanan agar menjadi kelenjar ludah. Selain gigi, lidah juga berfungsi di dalam mulut proses pencernaan. Nah, lidah ini berfungsi sebagai mendorong makanan dan menjadikannya sebagai kelenjar ludah. Kalian tahu tidak bagaimana kita merasakan makanan jeruk ini? Contohnya jeruk ini manis. Contoh lain, makanan ini pahit. Nah, bagaimana kita tahu? Itu dengan lidah. Nah, fungsinya dari lidah itu juga mengetahui rasa-rasa seperti manis, pahit, dan lainnya. Selanjutnya, makanan akan berlangsung di dalam kerongkongan. Nah, kerongkongan ini berfungsi sebagai jalannya makanan menuju ke dalam lambung. Oke, panjang kerongkongan ini tahu nggak berapa? Nah, panjang kerongkongan ini sekitar 25 cm dan berdiameter 2 cm. Dinding kerongkongan ini terdiri dari epitelium yang bersifat pipih. Di dalam kerongkongan ini juga terdapat gerakan peristaltik. Apakah gerak peristaltik itu? Gerak peristaltik itu merupakan gerakan mendorong dan meremas makanan menuju lambung. Setelah melalui kerongkongan, makanan akan berlanjut ke lambung. Nah, di dalam lambung ini merupakan alat pencernaan berotot yang berbentuk seperti kantong. Nah, di dalamnya juga terdapat dinding yang berlipat-lipat, berfungsi sebagai mengaduk makanan yang berasal dari kerongkongan tadi. Di dalam lambung ini juga terdapat enzim-enzim yang membantu dalam proses pencernaan. Nah, enzim apa saja yang membantu dalam proses pencernaan tersebut? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu enzim pepsin. Enzim pepsin berfungsi sebagai memecah molekul protein menjadi peptida. Yang kedua yaitu enzim renin yang berfungsi sebagai mencerna protein susu menjadi kasein. Yang ketiga yaitu enzim lipase, ini berfungsi sebagai mengemulsikan lemak yang ada di dalam makanan. Yang keempat HCl. HCl ini juga berfungsi sebagai memecah protein yang ada di dalam makanan. Selain itu juga berfungsi sebagai melawan bakteri atau kuman yang berada di dalam makanan. Misalnya ketika kita makan makanan yang kotor, atau tidak mencuci tangan sebelum makan,
HCl ini juga berfungsi sebagai melawan bakteri yang ada di dalam makanan kotor tersebut. Setelah melalui dari lambung, makanan akan menuju ke dalam usus halus. Nah, usus halus ini merupakan organ terpenting di dalam sistem pencernaan. Mengapa seperti itu? Karena 90% pencernaan dan penyerapan makanan terjadi di dalam usus halus. 10% lainnya terjadi di dalam perut dan usus besar. Kalian tahu tidak berapa panjang usus halus tersebut? Kira-kira sekitar 6 meter ya. 6 meter di dalam tubuh kita. Bayangkan saja di dalam tubuh kita yang kita anggap saja kecil ini terdapat sekitar 6 meter usus halus di dalam tubuh kita. Jadi kita harus tetap bersyukur kepada Allah dan tetap menjaga kesehatan kita. Nah, selain itu di dalam usus halus ini juga berfungsi sebagai menyerap mineral dan nutrisi yang ada di dalam makanan. Dalam usus halus ini juga terdapat bagian-bagian. Yang pertama yaitu bagian duodenum yang sering kita sebut sebagai usus 12 jari. Di dalam sini juga terjadi proses penyerapan elektrolit, air, terus karbohidrat dan protein. Yang kedua yaitu jejunum, usus kosong. Nah, di dalam sini juga terjadi proses pencernaan air, terus karbohidrat, protein, vitamin, dan lainnya. Terus juga bagian lainnya yaitu ileum. Nah, dalam sini sering disebut sebagai usus penyerapan. Nah, di dalam sini terjadi proses penyerapan sisa-sisa nutrisi yang belum diserap pada proses sebelumnya. Lalu makanan akan berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar ini kira-kira panjangnya 1,8 meter. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan sisa-sisa cairan yang terdapat pada makanan yang dicerna. Nah, di dalam usus besar ini juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat dan membantu pembusukan makanan. Nah, di dalam usus halus ini juga terdapat dalam usus besar juga terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu bagian ascendant. Nah, di dalam ascendant ini terdapat di bagian kanan perut bawah. Lanjut ke transversum. Transversum ini terdapat di atas bagian perut, menghubungkan antara ascendant dan descendant. Lanjut ke descendant. Nah, di descendant ini terdapat di bagian kiri perut kita. Lanjut ke sigmoid, yaitu terdapat di kiri bagian bawah perut kita. Melalui perjalanan yang panjang, akhirnya makanan berada di titik terakhir, yaitu di anus. Nah, di anus ini kira-kira panjangnya kurang lebih 3-4 meter. Di dalam anus ini terjadi proses pembuangan sisa makanan yang berbentuk feses.